Selamat sore kawan-kawan. Hari ini kita lagi ada di Jati Asih, yaitu adalah salah satu daerah di Bekasi. Yang mana kita hari ini kebetulan mau lihat workshop salah satu mainan lebaran yang sering dimainkan sama anak-anak di waktu lebaran ya. Nama tempatnya sendiri kalau kita lihat di map itu namanya The Jabon Tactical. Salah satu tempat tuner yang katanya lumayan bagus, rekomendasi lah bagi kawan nanti yang tertarik. Saya akan melampirkan di deskripsi alamat dan nomor kontak dari tuner sendiri. Oke lah, tidak perlu berlama-lama, mari sama-sama kita ke tempatnya dan lihat keseruannya. Let's go. Selamat sore kawan-kawan, atau tepatnya selamat maghrib. Sekarang kita berada di Jabon Tactical, salah satu UMKM yang diadakan setelah masa pandemi. Ya, mari kita lihat apa aja sih kegiatan di Jabon Tactical Workshop ini. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar sehat? Sehat bang. Alhamdulillah. Sekarang ngerjain apa nih bang? Ini lagi garap mainan lebaran. Oh, mainan lebaran ya? Iya. Yang di kokang-kokang itu ya ini? Iya betul, ini mainan lebaran yang udah kita custom dari warna, terus bentuk kita modif. Ini kita kasih ada apa namanya, red dotnya untuk memudahkan kalau kita lagi main itu biar bisa gede. Terus ini kita kasih orange tip ini sesuai dengan regulasi, karena untuk olahraga itu kan harus ada orange tip begini. Olahraga apa ya? Ini bukannya cuma mainan lebaran yang kita buat nembak-nembak sesama anak bocah ya? Nah, kebetulan kalau di Indonesia sendiri itu kan ada namanya komunitas Spring Airsoft. Ya, kalau bahasa kerennya ini selain mainan lebaran, sebenarnya bahasa kerennya itu kalau kata anak-anak sekarang tuh airsoft. Cuman yang springan bahasanya. Jadi ini apa namanya, walaupun dia bentuknya mainan lebaran, ini biasa kita gunakan untuk, kalau bahasa anak-anak airsoft itu untuk sukir. Jadi kayak main perang-perangan begitu. Jadi bukan hanya mainan anak kecil aja ini, Om. Oh, jadi kalau boleh tahu pangsa pasarnya yang abang garap itu untuk usia berapa ya? Atau untuk kaum umur berapa gitu? Nah, kalau untuk Yang pelanggannya yang biasa? pelanggannya biasa itu rata-rata dari ada yang usia 12 tahun sampai ada yang usia 30 tahun. Itu ada, karena memang selain ini hobi untuk anak-anak juga, tapi berfungsi juga untuk bapak-bapak, karena kan mungkin bapak-bapak itu jenuh olahraga yang lain. Cobalah olahraga main springan ini, mainan lebaran ini, main kokangan. Oh, tapi paling besar pelanggan abang ini rentang usia berapa ya? Paling besar itu rata-rata usianya sekitar, ada yang paling tua yang seingat saya itu ada yang usianya itu 40 tahunan. Udah tua masih main beginian ya? Iya, masih, katanya buat olahraga karena melatih apa namanya, napasnya saat lari, terus melatih fokusnya, yaitu dari kata beliau sendiri. Terus kalau yang di custom kayak begini sama yang standar tuh bedanya di mana ya? Selain di warnanya yang seperti kita lihat, sama tadi abang ceritakan tambahin teleskopnya. Nah, kalau bedanya yang masih standar itu ada yang seperti ini. Nah, ini masih standar. Kalau ini namanya kokangannya, ini kokangan jenis Johnson. Ada springan jenis Johnson.
Nah, perbedaannya itu selain kita sudah custom antara yang standarnya ini dengan yang custom, kalau yang standar ini jaraknya paling sekitar 5-10 meter. Nah, kalau yang sudah kita custom begini, ini jaraknya bisa 50 meter, paling jauh. Lalu kalau kayak gini nih, main gini ada komunitasnya nggak ya? Ada di daerah Jakarta sendiri itu banyak komunitas spring airsoft. Salah satu induknya itu ada di Benghezi. Benghezi ya, di Benghezi. Nah, itu komunitas airsoft spring dan itu banyak anggotanya, berbagai macam umur, dari yang kecil, remaja, dewasa sampai orang tua itu ada semua. Itu di daerah Jakarta mana ya? Itu di daerah Jakarta Timur, di perumahan Medland, itu ke belakang sedikit nanti ada kayak gedung itu. Nah, itu ada lapangan bola, biasa pada main di situ. Medland itu yang itu bukan benderanya yang itu? Iya, betul. Nah, yang ini Bang, benderanya nih. Ini Medland Airsoft Legion. Nah, ini salah satu komunitas yang ada di Jakarta. Kemarin pas nunggu kita lihat. Oke. Coba bisa dipraktekin bedanya yang standar sama yang di custom kayak gini? Oh, bisa. Ini kita coba ini ada alat pengukur kecepatan untuk krono. Nama ini kita sebut krono. Ini untuk mengukur kecepatan. Karena kecepatan daripada laju BB-nya ini kayak gini. Nah, ini jadi kita pakai BB begini nih. Oh iya, BB ya. Ini pelurunya ya? Ya, kalau bahasa di anak airsoft itu ini namanya BB. Karena kalau peluru itu kan nanti takutnya masyarakat itu atau teman-teman yang awam itu salah pengertian. Jadi kita sebutnya ini BB. Nah, pakai BB begini kita kalau main tembak-tembakan itu. Oke. Terus ini BB warna putih, tapi yang saya lihat itu kan ada yang warna-warni, kuning itu. Itu bedanya apa sama yang ini? Kalau yang warna-warni itu, saya contohnya lagi nggak ada. Itu dia kalau kita beli ini dari toko kan standaran. Biasa dapat BB yang warna-warni itu, yang warna hijau, kuning, ada yang warna merah, ada yang warna biru. Nah, itu yang standaran karena ini masih pakai inbar. Kalau bahasa airsoft itu inbarnya masih plastik. Nah, kalau ini inbarnya sudah kita ganti pakai aluminium. Bahasa awamnya mungkin laras kali ya? Ya, kalau bahasa awamnya laras. Tapi untuk bahasa airsoft sendiri itu kita sebutnya inbar. Nah, ini kita coba bedakan antara yang yang masih standar sama yang sudah kita custom. Saya nyalain krononya dulu. Ini mainan lebaran. Nah, ini ngambilnya dari sini untuk ngisi BB-nya itu. Ini kita pakai BB ini. Ini BB beratnya ini 0,25. Ini 0,25 ini beratnya. Nah, ini kita tes dulu. Jadi BB itu ada macam-macam ya beratnya? Ada yang beratnya 0,25, ada yang 0,2, ada yang 0,3. Cuman kalau untuk unit spring ini, nah ini kita nyebutnya unit, bukan tembak-tembakan. Kalau anak airsoft nyebutnya unit. Jadi perbedaannya itu kalau yang 0,2 itu biasa kita gunakan pada saat mau main, tapi untuk sesi pengukuran kecepatan. Karena dalam krono itu untuk regulasi standar nasionalnya itu kita pakai FPS 380 maksimal. Tidak boleh lebih, kurang boleh. Kalau lebih nanti unitnya dikarantina, nggak bisa main. Karena melebihi daripada standar regulasi. Nah, ini kita isi dulu ya. Nah, ini isinya begini nih. Nah, kita tes dulu. Kalau ini nah, karena ini mainan unit spring, kita kokang ya, ini kita kokang seperti ini. Kita tembakin di sini. Ini masih bawaan pabrik. Ini 141,7. ya. Nah, kalau yang hasil garapan abang bagaimana? Yang abang bilang tadi di awal di custom. Kalau yang di custom itu begini dia. Nah, ini kita pakai BB yang sama dengan berat yang sama, sama-sama 0,25. Ini kita masukkan ke sini. Ini sama, ini kita kokang juga. Nah, ini kita tembakan. Nah, ini double feeding, masuk 2 biji, kita tembak lagi.
Ini kalau kita custom pakai 025 dapatnya 295. 292. Nah, untuk per harinya itu bisa jual berapa ya barang tembak-tembakan selebaran kayak gini? Kalau untuk sehari itu ya tergantung sih Om. Kadang-kadang ya kalau lagi rame itu kita bisa sampai jual 10 unit. Ya kalau lagi sepi-sepinya itu ya kita bisa jual 4 sampai 5 unit. Itu custom atau standar biasanya yang dari sini? Kalau yang dari sini kita sudah rata-rata full custom semua. Full custom? Iya. Itu biayanya berapa ya maksudnya kalau seandainya kata saya mau beli udah jadi dari sini atau saya kirim barang punya saya sendiri? Nah kalau untuk yang misalnya tipikalnya seperti ini kan jenisnya M96 ya. Nah ini kalau untuk yang sudah full custom begini, baik dari inbar, terus pernya, pistonnya, sirnya, semua sudah kita custom, sudah kita pasang sistem hop up biar laju BB-nya itu jauh. Itu kita pasang harga kalau barang dari sini itu kisaran 300.000 sama barangnya sudah include di custom semua. Berarti terima bersih 300.000 ya? 300.000. Pengerjaan berapa lama untuk yang custom? Kalau untuk yang custom itu pengerjaan kita rata-rata itu 3 sampai 4 hari. Itu. Berarti sistemnya PO atau ready stock gitu? Kita kalau untuk sistem kita pakai PO. Cuman kita yang ready stock itu yang standar karena memang dari yang standar itulah yang kita custom untuk bagian dalamnya. Kalau bahasa sepelenya jeroan kita sebutnya. Yang tadi itu yang saya jelaskan ada silinder, ada piston, terus ada trigger, ada spare di dalamnya, ada klep piston, ada inbar, ada hop up dan lain sebagainya. Itu semua kita bikin sendiri. Kalau untuk standar itu berapa harga kisarannya? Kalau untuk standar itu rata-rata harga jual itu sekitar 90 sampai 110.000. Standar itu. Itu untuk standar. Dan selain di sini kalau untuk standar bisa diperoleh di mana aja ya? Kalau untuk standar itu rata-rata untuk saat ini teman-teman itu beli dari Tokopedia. Oh, dari marketplace kayak Dari Shopee. marketplace kayak Shopee, betul, ada Tokopedia, ada Lazada, itu rata-rata. Kalau di kayak semacam pasar-pasar mainan yang ada di Jakarta ini kayak misalnya pasar mainan Gembrong, Mestik, itu tersedia nggak barang-barang standar? Di pasar Gembrong itu ada, tersedia. Malah di sana lebih lengkap. Jadi misalnya kita mau pilih yang model kayak gini atau yang model kayak begini, di sana itu ada. Ada banyak pilihannya karena memang di sana itu bisa dibilang pasar besarnya. Tapi mereka hanya jual standar ya? Iya, hanya jual standar. Nah, kebanyakan kenapa pada beralih ke marketplace? Mungkin karena masa pandemi ini untuk menghindari kerumunan, jadi teman-teman penghobi itu lebih baik beli via marketplace, jadi terima unitnya diantar ke rumahnya. Nah, kalau untuk komunitasnya sekali misalnya tadi bilang apa Sunday skirmish, Sukir bermain Sukir, itu berapa banyak ya kira-kira orang-orangnya yang datang untuk bermain? Kalau untuk bermain itu sebelum pandemi itu bisa sekitar 30 sampai 50 orang itu paling banyak. Cuman karena masa pandemi ini ada dibatasi. Jadi saat kita bermain itu paling banyak itu 20 orang karena kita menerapkan protokol kesehatan. Lalu kalau seandainya saya mau ikut lihat dan meliput, apakah diperkenankan, Bang? Boleh nanti kalau Om mau ikut untuk ngeliput atau mungkin mau coba untuk ikut bermain, nanti bisa setiap hari Minggu, nanti kita bareng-bareng main di field, kita sebutnya field, tempat untuk mainnya itu. Nanti kita bareng-bareng ke sana, nanti saya siapkan unitnya buat Om main. Oke. Kalau untuk peta sebaran customer Abang itu dari mana aja ya? Apakah hanya dari Jakarta saja, Pulau Jawa saja, atau dari sampai seluruh Indonesia? Kalau saya untuk saat ini yang paling jauh itu baru tadi saya kirim. Itu ke Pangkal Pinang. Baru tadi saya kirim ke Pangkal Pinang untuk wilayah ke bagian Sumatera sana. Kalau ke timur itu saya paling jauh ke Lombok. Lombok paling jauh. Berarti hampir nyebrang pulau pun bisa ya? Nyebrang pulau pun bisa karena memang ini kategorinya kan hanya mainan lebaran. Cuman kita bikin serapi mungkin karena supaya ada nilai seninya. Ya contohnya kayak ada kita custom catnya begini, ini kan
kayak ada motif-motif petir begini. Ini kalau secara kasat mata orang mikir ini water transfer yang dicelup, tapi ini padahal kita pakai cat, kita gunakan tumbuhan, kita kita susun sedemikian rupa, kita timbulkan nilai seninya, ya hasilnya begini. Masih ada nilai seninya, karena kalau saya tuh suka yang ada seni-seninya sedikit gitu. Berarti kalau dari keterangan Mas ini, usaha kayak begini lumayan juga ya untuk penghasilan ya? Ya alhamdulillah Mas. Untuk penghasilan ya cukup untuk biaya sekolah anak, untuk kebutuhan keluarga, ya untuk modal usaha yang kita putar lagi, ya alhamdulillah cukup. Alhamdulillah, berarti di masa pandemi ini biar cukup ramai, masih cukup ramai ya permainan seperti ini? Alhamdulillah masih cukup ramai, karena setiap daerah itu ya bisa saya katakan dari Sabang sampai Merauke itu penghobi mainan lebaran ini, kalau bahasa gaulnya itu airsoft spring itu banyak. Bahkan ada satu komunitas itu yang bernaung di satu induk di Jakarta. Sebenarnya itu bukan induk tapi lebih kepada kayak satu komunitas yang mengarahkan. Jadi teman-teman yang di daerah itu mau bikin komunitas gimana caranya. Nah ini induk yang di Jakarta ini contoh kayak gini. Ini kan ada tulisannya nih, Beng Hezi Spring Division Purwakarta. Ini ada Beng Hezi Spring Division Purwakarta. Nah ini kalau komunitas ini yang ada di Purwakarta ini butuh masukan atau saran atau apa dari teman-teman yang di Jakarta, itu langsung menghubungi ke Beng Hezi Spring, kalau kita sebutnya di Mabesnya, kayak pusatnya gitu. Nah itu ada di yang tadi saya bilang di Medland itu. Nah itu di situ, karena di situ ya ide ataupun kreativitas dari teman-teman itu untuk bikin acara sukir ataupun skrimis itu, yaitu dituangkan di situ. Jadi kayak ada sesi tanya jawabnya, ada grupnya lah. Jadi kalau misalnya mau bikin acara bagaimana, terus untuk perizinan di masa pandemi ini bagaimana, itu diarahkan semua. Lalu barang-barang ini buatan mana ya? Apakah dia di Indonesia atau kita impor ini barang-barang ini? Kalau ini semua buatan Indonesia. Ini ada logo SNI-nya. Nah ini saya kasih lihat dulu logo SNI-nya. Nah ini ada tulisannya nih, Cobra Made in Indonesia. Nih. Nah ini Cobra Made in Indonesia. Nah di sebelahnya juga ada tempelannya nih. Tuh ada tempelan Cobranya. Ini murni buatan anak bangsa ini. Murni buatan anak bangsa. Berarti bukan impor ya, asli buatan Indonesia ya? Iya asli buatan Indonesia, bukan impor. Cintailah produk-produk Indonesia ya? Betul, kita harus mencintai produk Indonesia karena bangsa Indonesia itu sendiri banyak orang-orang kreatif. Contohnya dari kayu pun kita bisa bikin sesuatu yang bisa dikomben ke mainan kayak begini. Bisa dikomben. Saya contohnya lagi habis, biasanya nyetok. Nah itu bisa dikomben. Jadi ada pakai kayu, ada yang pakai plastik kayak yang saya pegang ini. Terus ada yang lebih suka tampilannya itu ya tetap murni seperti ini. Ya, tergantung dari request sebenarnya. Ya cukup mencerahkan. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Oke, demikianlah review kita dari Kejabon Taktikal, salah satu MKM yang berdiri di masa pandemi ini. Salam.